Halo semuanya, selamat datang di Al-Kasus dengan aku Bielsa. Dan kita semua tahu ya, baru-baru ini terjadi tragedi peristiwa kebakaran yang sangat besar yang melanda daerah Los Angeles. Dan dari tragedi ini ada banyak korban, rumah-rumah mewah para artis Hollywood semuanya terbakar, bahkan hanya menyisakan abu sisa-sisa kebakaran rumah itu. Tapi di sini aku nggak akan membahas kronologinya karena pasti sudah banyak banget yang membahas beritanya. Ada channelnya Mbak Nancy Judge yang lengkap banget jelasin tragedinya, dan ada juga banyak wartawan yang memberitakan atau mengangkat peristiwa tersebut. Tapi di sini aku mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang bagaimana sikap jahatnya sebagian netizen kita yang sangat gak berempati, dan menurutku ini sangat miris banget. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena di akhir video ini adalah kunci dari semua bahasan yang aku sampaikan. Jadi biar kalian gak salah paham, stay channel ini dan mari kita bahas. Negara kita itu sangat besar banget populasi manusianya, bahkan kita juga tercatat sebagai salah satu negara yang ditakuti netizennya. Terus lagi, kita juga dikenal sebagai negara yang religius, masjid-masjid, rumah ibadah, vihara, tempat ibadah, semua agama itu ada di negara kita. Ya meskipun kadang-kadang aku masih heran aja sih sama orang-orang yang ngakunya beragama tapi masih suka ngejelekin agama lain dan bahkan menolak soal pembangunan tempat ibadah. Padahal kita diajarin harus menghargai agama apapun, dan itu adalah simbol dari lambang negara kita Indonesia. Berbeda tetapi tetap bersatu. Terus lagi ya, kebetulan aku tuh suka baca berita, aku suka baca isi komentar, dan aku juga mengikuti perkembangan berita kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Tapi dari sini aku melihat sisi lain dari sebagian masyarakat kita yang ngakunya religius, tapi ketika ada yang mengalami musibah, isi komentarnya itu sama sekali nggak mencerminkan empati terhadap peristiwa itu. Mungkin dari sini aku disclaimer dulu ya, biar ngerti alurnya kemana, biar nggak pecah. Video ini tidak ada sangkut paut apapun dengan yang terjadi di negara berbeda atau negara-negara yang sedang berkonflik. Semuanya yang aku sampaikan di sini adalah opini pribadi. Setuju nggak setuju ya itu hak masing-masing. Kalau misalkan kalian punya sudut pandang lain, silahkan komentar aja, bebas. Dan kemarin juga ada kabar baik dari saudara kita di Gaza. Alhamdulillah, akhirnya semuanya saudara kita yang di sana bisa merasakan lega dan bahagia. Jujur ketika ada kabar itu aku senang dengernya, dan semoga ya kedepannya saudara kita di sana bisa mendapatkan rumah yang layak huni, pakaian, makanan, dan aku yakin pasti akan ada banyak negara yang membantu, dan termasuk negara kita Indonesia. Kita lanjut ya. Aku tuh sempat membaca beberapa komentar di YouTube yang memberitakan soal kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Dan aku sangat menyayangkan sama sebagian netizen kita yang komentar seperti ini. Aku ngerti ya, pasti ada sebagian masyarakat kita yang benci dengan Amerika gara-gara negara tersebut memang mempunyai hubungan baik dengan Israel. Dan bahkan kalau misalkan nggak salah ya, pada tahun 1948 itu Amerika adalah salah satu negara yang pertama mengakui berdirinya Israel. Terus 1960-an dua negara itu berkembang dan saling menguntungkan satu sama lain dalam banyak hal, entah itu ekonomi, militer, dan masih banyak lagi. Dan kemungkinan terus dari sini akhirnya banyak yang beranggapan bahwa Amerika ya sama kayak Israel, sama-sama nggak punya rasa kemanusiaan. Dan akhirnya ketika ada tragedi besar yang terjadi di Amerika, seolah-olah semua itu adalah kutukan, sumpah, atau doa dari orang-orang yang berharap agar masyarakat Amerika juga merasakan apa yang dirasakan saudara kita di Gaza. Buat kalian yang mungkin pernah komentar dan bahagia ketika ada peristiwa di Los Angeles, sepertinya kalian harus tahu juga bahwa faktanya di sana ternyata juga ada banyak WNA dari Indonesia atau saudara kita yang menetap di sana, kerja di sana, dan bahkan kehilangan pekerjaan, rumah, semuanya habis dilalap api dari kebakaran itu. Mereka bingung harus mengungsi, mereka kehilangan keluarga, dan sedihnya ada sebagian netizen di negara kita itu malah bahagia, malah senang, dan pertanyaannya, kemana empatinya? Ini kan saudara kita ya, ini dari negara kita, mereka lagi sedih, mereka lagi bingung, tapi kenapa sebagian dari kita malah bersyukur atas kejadian itu dan malah mengkaitkan semua tragedi tersebut dengan tragedi yang ada di Gaza. Kita semua tahu kita benci banget dengan tindakan kemanusiaan Israel yang tidak manusiawi dengan saudara kita di Gaza, tapi kita nggak bisa kan mengkaitkan musibah itu dengan musibah yang ada di Amerika.
Kenapa kita nggak mendoakan yang baik-baik aja gitu? Karena menurutku kita juga harus tahu bahwa di sana itu banyak banget saudara kita. Coba bayangin kalau misalkan nih ada saudara dekat kalian di sana mengalami kebakaran. Mereka jadi korban lah intinya. Terus mereka itu sedih karena keluarganya ada yang meninggal, hartanya habis, rumah habis, mereka bingung mengungsi. Terus tiba-tiba ya, ada orang terdekat kalian bilang, "Wah, akhirnya dikabulkan ya doanya. Kalau bisa sih ya habisin semuanya. Biar tahu rasa itu mereka gimana rasanya kehilangan keluarganya." Gimana perasaan kalian dan apa kalian juga ikut seneng? Ini kita ngomongin saudara kita loh ya, bukan soal negara A melakukan ini ke negara B. Ini soal empati kita terhadap saudara kita sendiri yang sedang mengalami musibah. Jujur, sebenarnya ini akan sangat panjang, tapi mungkin aku akan memberikan poinnya aja biar nggak panjang-panjang banget. Aku yakin kalian juga bosen juga dengerin aku ngomong sih. Kalau menurut opiniku sebagai orang awam ya, kita semua nggak bisa menyatukan permasalahan antar negara dengan personal manusianya. Karena di dalam negara itu ya banyak banget manusia berbedanya. Di Los Angeles juga ada kok orang Indonesia. Di sana mungkin juga ada orang Palestina. Bahkan menurut artikel yang aku baca ya, ada sekitar 15.000 warga Palestina yang berada di daerah Los Angeles. Terus kalau misalkan di antara kalian ada yang mendoakan, habisin aja Amerika biar tahu rasa. Kalian itu mendoakan siapa dan untuk tujuan apa? Aku tahu mungkin ada beberapa orang yang gak setuju dengan opiniku ini, dan gak apa-apa, itu hak kalian. Tapi ini semua aku buat hanya untuk semata-mata menyadarkan bahwa kita itu gak bisa menyatukan permasalahan antar negara dengan personal manusianya. Karena itu sangat berbeda, karena kita juga gak bisa kan kalau misalkan ada orang Indonesia yang jahat terus tiba-tiba semuanya ikut jahat gitu kan, nggak bisa gitu. Ya intinya kita doakan aja ya, semoga masyarakat di Los Angeles bisa menemukan tempat pengungsian. WNA dari negara kita, negara yang berbeda dari negara manapun bisa ketemu dengan keluarganya di rumah. Dan untuk orang-orang Palestina yang juga tinggal di kota yang terdampak, semoga semuanya bisa selamat. Intinya kita doakan aja yang terbaik untuk mereka. Terima kasih dan maaf kalau misalkan ada yang sedikit agak nggak pas atau nggak tepat penyampaiannya, silakan kalian kritik dan silakan kalian komentar aja. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin ini. Semoga kalian nggak sakit hati ya. Aku Bielsa dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.